Dari mana kamu? Si habis beli sayur. Udah kamu tanya sama Dinda? Tanya apa? Surat tanah, harta, sama semua warisan almarhum suami kamu. Oh iya sayang, nanti saya tanya Dinda ya. Tanya sekarang. Iya sayang. Dinda? Lagi ngapain kamu? Lagi chatting sama pacar aku. Mama mau tanya sama kamu. Di mana surat-surat berharga milik papa? Surat tanah, surat rumah, dan emas-emas batangan papa. Di mana? Kenapa mama nanya sama aku? Kan mama sama papa yang nyimpen di ruang bawah tanah. Gak ada di kamar bawah. Kamu gak usah pura-pura gak tahu ya, Dinda. Siapa yang pura-pura ya emang gak tahu? Jangan bikin mama marah ya. Mau nuduh aku gitu? Mama kasih waktu ke kamu untuk kembaliin. Kalau nggak mama laporin kamu ke polisi. Enak aja mama mau laporin ke polisi. Atau jangan-jangan sebenarnya mama kan yang pura-pura. Mama bilang hilang biar aku nggak dapat warisan dari papa. Iya kan? Kok kamu malah nuduh mama? Ya karena mama yang nuduh aku duluan. Mau kemana kamu? Pergi. Di sini aja. Kamu harus lupain semuanya. Dan yang kamu inget cuma aku. Kamu nggak boleh ngelihat yang lainnya kecuali aku. Dan kamu hanya dengerin aku, bukan yang lain. Dan kamu harus ngerasain rasa yang paling dekat, yaitu cuma sama aku. Dia mulai terkena pengaruh. Gue jadi ngerasa aneh sama diri gue sendiri. Gue kok jadi ngerasa nyaman ya natap si Raffi. Apa yang kamu rasain sekarang? Tenang. Damai. Cinta? Kalian sedang apa? Dinda cinta sama aku. Seperti kamu cinta sama aku. Biarlah keduanya saling membenci, tapi sama-sama cinta sama aku. Jangan, Raffi. Kamu nggak boleh mencintai Dinda. Aku akan nikahin Dinda, seperti aku nikahin kamu. Tapi itu nggak benar. Mas Raffi. Mas Raffi sayang sama Dinda. Iya, aku sayang sama Dinda, dan aku akan nikahin kamu. Kamu keterlaluan. Dia itu anakku, Raffi. Mama nggak boleh halangin aku buat nikah sama Mas Raffi. Ilmu ajian jaran goyangku benar-benar masih manjur. Dua wanita sedara aku nikahi, dan ini akan memperkuat ajian jaran goyang. Aku yakin Dinda tahu di mana surat-surat berharga disimpan almarhum papanya. Dinda, sekarang kamu pergi ke pacar kamu, dan kamu putusin dia. Iya mas. Jangan, Dinda. Jangan. Diam kamu. Jangan pernah menentang apa kata-kata saya. Dan kalau kamu menentang, kamu akan sakit kayak ditusuk pisau. Aduh. Raffi. Au. Ampun, Raf. Jangan sakitin aku, Raf. Saya nggak sakitin kamu, tapi kamu yang sakitin diri kamu sendiri. Aku jalan dulu ya mas. Ya. Kamu mau putus? Iya. Ya kenapa minta putus? Kita itu udah punya rencana mau tunangan loh. Aku mau nikah sama Raffi. Raffi itu suami mama kamu. Iya terus? Emang kenapa? Ada yang salah? Ya jelas salah Dinda. Dinda pasti dalam pengaruh magic. Dia kan selalu benci Raffi. Ini bukan karakter Dinda. Ah udahlah, gue kita putus. Gak bisa, aku gak mau putus. Istighfar Dinda. Banyak-banyak zikir supaya kamu gak kena magisnya si Raffi. Kamu tuh harus ingat, kamu itu benci sama Raffi. Orang yang selalu kamu bilang iblis. Lo salah. Gue gak pernah benci sama Raffi. Gue cinta sama dia. Dinda, kamu itu udah dirasuki sama setan tau gak? Enak
bilang gue kerasukan setan. Udah ya, pokoknya kita putus. Bye. Dinda, tunggu. Aduh, kepalaku sakit. Kamu kenapa sih? Lagian aku bingung sama kamu deh. Kenapa sih kamu nggak setujuin kalau aku nikah sama Dinda? Tolong, Ram. Jangan siksa aku, Ram. Sakit, Ram. Aku nggak pernah nyiksa kamu kok. Kalau kamu kayak gini terus, kamu yang nyiksa diri kamu sendiri. Sakit, Ram. Panas. Badanku panas semua. Kenapa aku, Ram? Kamu lupa sama apa yang aku bilang. Kepalaku sakit, Ram. Kalau kamu terus ngebantah apa kata-kata aku, kamu akan kayak gini. Kamu akan ngerasain sakit. Kepalaku sakit, Ram. Ampun, Ram. Ya makanya jawab. Kamu setuju nggak kalau aku nikah sama Dinda? Hah? Ampun, Ram. Sakit. Ya udah jawab, makanya kamu izinin aku nggak nikah sama Dinda. Iya. Kamu nggak akan bisa nikah sama Raffi. Lepasin tangan aku. Kamu kok berani nampar aku? Nampar malaikat pun aku berani. Jangankan nampar, abisin kamu juga aku berani. Dan satu lagi, aku nggak perlu izin buat nikah sama Raffi. Iya, aku izinin kamu nikah sama Dinda. Aku dalam pengaruh apa ini? Apa ini yang namanya gendam? Fitri harus aku garap lagi supaya dia nggak sadar. Alam bawah sadarnya harus aku kuasain dan kendalikan. Gimana? Udah nggak sakit lagi sekarang? Sudah hilang. Lagian kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh harusnya berpikir positif, tau nggak? Ini sama aja aku ngebahagiain kamu juga dan ngebahagiain Dinda. Lagi juga kamu aman dong, harusnya warisan kamu nggak akan lari kemana-mana. Tapi aku sudah berdosa besar. Ah, udahlah. Ngapain sih kamu pikirin dosa? Yang ada nanti kamu bakal sakit lagi. Mau kemana kamu? Aku mau sholat duha. Ngapain sih kamu mau sholat? Udah nggak usah ada ibadah di rumah ini. Dengerin aku aja. Tapi aku butuh sholat. Aku nggak mau masuk neraka. Kalau kamu nggak dengerin apa kata aku, kamu bakal ngerasain sakit. Lebih kayak kamu di neraka. Tapi aku butuh sholat, Raf. Raf, sakit, Raf. Kamu kenapa sih? Kok kamu nggak jadi sholat? Sakit. Tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Dinda Safitri binti Guntara dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا
Raffi, aku minta cerai. Biarin aku yang ngalah. Kamu boleh milikin rumah ini. Aku ikhlas. Tapi biarin aku keluar dari rumah ini. Biarin aja dia keluar dari rumah ini. Ceraikan aja dia. Aku nggak akan cerain kamu dan nggak ada yang keluar dari rumah ini semuanya. Gawat. Pengaruh jarang goyang mulai hilang dari dalam diri Fitria. Ini bahaya kalau hilang sama sekali. Aku mulai sadar. Aku terpedaya olehnya. Selama ini aku hidup di bawah alam sadar dan dikendalikan oleh laki-laki ini. Ya Allah, aku sudah keluar dari perintahmu. Aku mau tanya sama kamu. Soal apa? Kamu itu punya Allah apa enggak sih? Pengaruh jarang goyang bener-bener hilang. Aku nggak berhak buat jawab itu.